Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Saya Romo. salam kenal semuanya. Salam kenal, Pertama Romo. kali saya berjumpa di dalam doa bersama dengan Bapak Ibu dalam kelompok doa ini. Setelah sekian lama akhirnya kita ketemu jodoh hari, walaupun tadi ada sedikit kendala karena WA saya tidak aktif lagi. Tema yang ingin kita renungkan malam hari ini adalah tentang bangkit dan bersaksilah. Tema ini saya ajak untuk kita renungkan bersama berdasarkan dari kutipan kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat yang ke-39. Yang di dalam judulnya ditulis tentang Maria dan Elizabeth. Secara singkat saya bacakan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Sebuah ayat yang sederhana dan seringkali terjadi dalam diri kita ketika kita pergi dari rumah ke sekolah atau dari rumah kita ke tetangga atau juga ke tempat-tempat lain. Sebuah perjalanan yang membawa kita bertemu dengan orang lain. Nah, tetapi Maria, sebagaimana yang kita renungkan, mempunyai beberapa hal yang patut kita renungkan. Bahwa perjalanan Maria didahului dengan kisah tentang pemberitaan kabar gembira, kunjungan dari malaikat Gabriel kepada Maria. Tentu kita bisa membayangkan di mana mereka bertemu atau kapan saat Gabriel menemui Maria. Saya lebih senang membayangkan bahwa pertemuan itu dalam suasana doa. Bukan ketika Maria jalan-jalan di kebun atau sedang masak dan lain-lain. Walaupun boleh juga kita membayangkan demikian. Tetapi yang terjadi ketika dialog Maria dengan malaikat, tentu itu adalah sungguh-sungguh dialog doa. Dan kita boleh meniru sebagaimana kita berdoa, membayangkan bahwa Maria berlutut di dalam dialog dengan Gabriel. Dan setelah dialog itu, Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kita renungkan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Kita lihat perpindahan sikap. Berlutut, berdiri, berjalan. Orang Jawa bilang, obah, owah. Gitu. Itulah bangkit. Bergerak, berubah. Sebuah teladan yang patut kita lakukan. Sebagai imam, kadang saya sering, bukan kadang ya, sering menghabiskan waktu berdoa. Karena saya di Penajam, yang katanya ibu kota ini, calon, saya masih sendirian sebagai pastor. Ya, satu kabupaten, satu paroki. Jadi kata orang saya sekelas bupati sekarang, karena satu-satunya di kabupaten ini. Ya, nanti kalau Bapak Presiden pindah ke Penajam, maka saya sekelas presiden, satu-satunya di ibu kota. Kadang saya harus mengambil waktu banyak di depan sakramen di kapel di pastoran. Ya, ada banyak hal yang kadang membuat saya
mandek. Tetapi akan tiba saatnya sebuah kesadaran bahwa saya tidak bisa hanya duduk berdiam berdoa. Saya harus bergerak. Maka saya bangkit, mulai keluar dari kapel, menyapa umat, dan pergi ke stasi untuk merayakan Ekaristi. Capek, tapi itulah. Nah, Maria memilih demikian. Di dalam kegelisahannya atas apa yang sedang dia alami. Sebuah sebenarnya masalah besar. Ya, sebagai seorang gadis, ya, dia hamil sebelum menikah. Kegelisahan yang luar biasa. Maria bisa memilih masuk kamar, menyembunyikan diri, merenungi segala dalam tanda petik kemalangan dia. Tetapi Maria memilih bangkit. Obah, oah, berdiri, lalu pergi. Menemui Elizabeth. Dan disitulah kita mendengar kisah yang luar biasa. Sebuah kisah yang membuat kita yakin bahwa mendoakan salam Maria itu adalah doa yang begitu kuno yang diucapkan pertama oleh Elizabeth. Maria menjadi contoh bagi kita bahwa dialah misionaris pertama yang membawa Yesus dalam dirinya. Sehingga bayi yang di dalam kandungan Elizabeth pun melonjak kegirangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mempunyai situasi masing-masing yang kadang membuat kita mandek, mandak kita diam, yang kadang membuat kita memilih masuk ke dalam kamar dan menyembunyikan diri. Maria mengajak kita untuk obah-owah. Ayo kita bangkit. Kita bawa dalam doa kita keyakinan bahwa Yesus bersama kita. Keyakinan itulah yang kita bawa untuk bertemu dengan orang lain. Sehingga apapun persoalan yang sedang kita hadapi, seberat apapun, tidak boleh menghambat kita untuk membawa kegembiraan Kristus di depan orang-orang yang kita temui. Nah, inilah kesaksian, bangkit dan bersaksi. Kita tidak tenggelam dengan persoalan kita sendiri, dengan segala hal yang membuat kita merasa mandek, tapi kita bergerak, maju, dan membawa kesaksian kepada siapapun. Sekilas saya melihat peserta Zoom ini, terima kasih Anda para pendoa yang luar biasa menurut saya. Kami para imam merasa sangat terbantu dengan doa Bapak Ibu semuanya. Maka renungan ini sebenarnya saya pilih karena memang sedang saya perlukan. Saya orang yang merasa sedang perlu bangkit. Saya merasa orang yang harus memberikan sebuah kesaksian. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua dan lewat Zoom ini luar biasa. Terima kasih Anda memberi kesaksian kepada saya bahwa kesatuan di dalam Yesus, di dalam doa, itu sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan, memberi pertanyaan pada diri kita sendiri. Seperti apa kondisiku sekarang? Apakah aku sedang dalam situasi yang membuatku diam? Maka kita mohon rahmat kepada Allah untuk bisa bergerak dan dengan keyakinan Yesus yang bersama kita berani bertemu dengan banyak orang untuk memberi kesaksian
tentang Tuhan, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita merasakan kegembiraan, melonjak, dan memuji Allah satu-satunya yang pantas kita puji. Terima kasih. Terima kasih Romo Yoyon untuk renungannya pada malam ini. Romo, sebelum kita masuk ke dalam sesi foto bersama dan Q&A, Romo, saya persilakan Romo untuk istirahat sejenak sambil minum sebentar ya Romo. Saya mau menyampaikan informasi untuk Ibu Bapak. Info persembahan kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara doa koronka dan renungan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas doa Kerahiman Ilahi Santo Thomas Rasul Paroki Bojong Indah, silakan Ibu Bapak, saudara-saudara yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan KKI Santo Thomas Rasul. Dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0121 203 986 atas nama Sulince Laelianus. Saya ulangi, silakan Ibu Bapak, saudara-saudara yang berkenan untuk memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan KKI Santo Thomas Rasul dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0121 203 986 atas nama Sulince Laelianus. Terima kasih untuk persembahan kasihnya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, sebelum kita masuk ke dalam Q&A, saya persilakan Ibu Bapak untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama. Silakan dibuka kameranya dan silakan untuk petugas untuk mengambil sesi dokumentasinya. Baik Bapak Ibu, buat senyum buat Tuhan, kita sama-sama memberi senyum buat Tuhan ya Bapak Ibu. 1. Ada 2 screen. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Silva. Baik, Romo, Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan renungan yang tadi Romo Yoyon sudah sampaikan, atau jika ada Ibu Bapak yang ingin memberikan sharing, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Mau sharing atau mau tanya soal penajam aja juga nggak apa-apa. Sungguh Romo, sabar. Sorry. Selamat malam Romo, Yoyon. Ya Pak, selamat malam. Ya, malam ini kita berjumpa lewat Zoom ya. Pak Thomas ini ya? Ya, betul. Nah, terima kasih kirimannya tiap hari. Apa yang dikirim? Itu Romo, saya mau bertanya gitu ya. Hubungannya antara Maria dan Elizabeth. Ya. Itu hubungan persaudaraannya gimana, hubungan keluarganya? Nah, terus kok ini ya antara ini hubungannya dengan anak-anak daripada Elizabeth dan
Maria, yaitu Tuhan Yesus, kalau Elizabeth Yohanes, itu adalah nabi yang ditugaskan di dunia ini umurnya paling pendek. Yang paling pendek yaitu Yohanes, ya. 32 tahun, Yesus 33 tahun. Nah, ini. Jadi ini hubungannya dengan nubuat yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini, itu ya karya itu kan ini ya, bapaknya si Yohanes ya, bapaknya Yohanes. Nah, ini saya yang belum tahu ini orang tuanya Maria saya. Itu Santa apa gitu, saya kok lupa baca sampai sekarang, kelupaan malah. Yang saya tahu malah ininya dari ini Yohanes saja yang saya tahu orang tuanya itu. Kalau Yesus saya tahu Maria, tapi orang tuanya Maria saya tidak tahu. Ini pasti ada hubungan keluarga, mungkin ini dari keturunan dari darahnya siapa, dari keturunan Yakub ini. Makasih mau saya tanyakan. Wah, ini pelajaran kitab suci panjang nih Pak ceritanya. Ya, orang tua Maria, Santa Ana dan Joachim. Ya. Hanya menurut penggalian-penggalian data, ya, karena kalau kita hanya melihat dari kitab suci, informasi tentang itu sangat sedikit, ya, bahkan boleh dibilang tidak ada. Ya, tapi dari tradisi yang ada di sana yang dikumpulkan, gitu. Lalu kita bisa mengetahui siapa itu Maria, dan Elizabeth disebut sebagai saudara. Ya. Apakah dia saudara kandung atau bukan? Nah, itu tidak jelas. Ya. Dan bagi kita perkataan saudara itu kan sangat luas. Ya. Kalau Bapak ketemu ya umat saya di sini yang dari NTT, itu satu kabupaten pun masih menyebut ini saudara saya, Romo, gitu. Ya. Satu kabupaten itu masih ini saudara, kita bersaudara dan sebagainya. Nah, tentu kita harus melihat konteks itu, ya, persaudaraan. Tapi yang jelas bahwa Maria mengenal Elizabeth. Maria mengenal Elizabeth, ya, dia tahu. Dan kalau melihat bahwa Zakaria adalah imam, ya, salah satu imam, ya, maka kita bisa melihat bahwa Maria pun sebenarnya bukan orang yang tanpa pendidikan. Ya, dia berdoa, dia seperti gadis-gadis Yahudi saat itu, semua berdoa memohon supaya diberi rahmat untuk menjadi ibu dari Mesias. Itu doa yang sampai hari ini orang Yahudi masih mendoakan, karena mereka merasa Mesias belum datang. Ya, beliau anugerah besar jika saya menjadi ibu Mesias. Ya. Dan Yesus belajar banyak dari Maria karena Maria memang dia yang mengenal kitab suci. Ya. Nyanyian Maria misalkan, ya, sebuah tradisi mengatakan bagaimana para gembala dulu bisa menemukan dari sekian banyak gua di daerah Bethlehem yang menjadi kandang bagi para domba, mereka bisa menemukan Maria dengan bayi Yesus dan Yusuf karena mereka mendengar suatu nyanyian. Nyanyian yang merupakan sebuah mazmur. Kalau nggak keliru Mazmur 26 apa ya? Nanti saya lihat ya. Nah, Hodul Adonai kito kile olam kasdo. Itu adalah nyanyian seperti kalau ibu-ibu di Jawa itu Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ya. Tapi Maria menyanyikan Mazmur itu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena dia baik. Hodul Adonai kito, kile olam kasdo. Hodul
Adonai Kitov Kile Olam Kasdo. Sebuah mazmur yang biasa dinyanyikan. Dan hanya orang yang tahu kitab suci yang bisa menyanyikan itu. Nah, maka menjawab pertanyaan Bapak, ya, untuk soal persaudaraan, ya, terus terang saya tidak bisa menjawab apakah Maria mempunyai hubungan darah dengan Elizabeth. Ya. Lalu bagaimana mereka melahirkan orang-orang yang hebat, harus diakui Yohanes Pembaptis itu begitu hebat. Ya, sejak awal cerita tentang kelahirannya, ya, mengingatkan kita tentang banyak kisah tentang orang-orang hebat. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah epik, ya, cara berkisah. Ya, kalau kitab suci juga kita bisa melihat sebagai sebuah karya tulis yang luar biasa. Kita tentu mendengar, mungkin Pak Thomas juga tahu, dulu anakku ini dilahirkan saat gunung meletus dan sebagainya. Gitu. Sebuah tanda-tanda alam yang bisa membuat orang merasa yakin bahwa ini memang dilahirkan untuk jadi seorang yang istimewa. Dan Yohanes mengalami itu. Ya, tapi indahnya kitab suci mengkaitkan semuanya itu, menghubungkan dengan soal Allah. Bukan sekedar gunung meletus seperti kisah saya misalkan. Tetapi Allah hadir. Allah yang membuat itu. Sehingga tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan bahwa Elizabeth saudaranya Maria. Tidak ada yang namanya kebetulan bahwa saat Maria baru mengandung, ya, 6 bulan, 3 bulan lalu Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Ya. Sehingga kitab suci mengatakan Maria tinggal 3 bulan lamanya. Ya, Bapak bisa membayangkan, sama-sama wanita, belum pernah melahirkan. Maria tentu ingin belajar gimana sih caranya mempersiapkan bayi. Maka dia tinggal bersama Elizabeth itu 3 bulan sampai Elizabeth melahirkan. Sehingga dia tahu caranya, oh begitu, memasang lampin dan sebagainya. Dan itulah kitab suci. Ya. Ya. Semuanya mengarahkan Allah yang hadir. Ya. Sehingga kita melihat bahwa ini bukan sekedar tulisan. Ini adalah Allah. Sebuah kesaksian yang tidak bisa dihilangkan. Walaupun kita tidak mengalahkan Alkitab. Ya. Kita tidak mengalahkan Alkitab, tapi dalam Alkitab, ketika kita membaca, kita bertemu dengan Allah. Kita mendengar Allah yang berfirman. Dan itulah yang meresap dalam hati kita. Semestinya begitu. Sehingga hal-hal lain yang kadang meragukan, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tidak bisa menjawab, tidak perlu membuat kita menjadi ragu atau kemudian sanksi, apalagi kemudian tidak percaya. Yohanes sangat jelas menulis dalam penutupan kitab Injilnya. Dari sekian banyak itu, banyak hal-hal yang tidak tertulis dalam kitab ini. Karena begitu banyak hal. Dan itulah Alkitab yang hidup dalam diri kita. Sehingga ayat yang sama kita baca setiap saat akan memberi arti yang berbeda kepada kita. Setiap saat juga. Ya, seperti hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang bangkit dan bersaksi. Ya, walaupun tulisannya berangkat dan langsung berjalan. Ya, tapi bagi saya, Maria bukan hanya berangkat dan berjalan, dia bangkit. Ya, dan berani membawa Yesus dalam dirinya, dan itulah saksi. Nah, begitu Pak Thomas. Terima kasih Romo. Silakan kepada Ibu Bapak kalau ada yang ingin bertanya lagi.
Kalau ada yang ingin pindah sharing. ke Penajam, boleh. Nah, Penajam nanti akan jadi Vatikan Mini. Ya, sebelumnya hanya saya sendirian, OMI. Sekarang sudah ada 26 kongregasi. Imam, suster, bruder. Jadi nanti ke kanan lihat suster, ke kiri lihat suster. Penuh dengan suster dan bruder. Ya, begitulah Bapak Ibu. Jika mereka masing-masing membuat biara, lalu para suster bruder itu meminta saya melayani misa di biara mereka, maka 1 bulan tuh setiap hari saya hanya misa di biara aja. Bojong Romo. Ya, monggo Bu. Silakan Ibu. Romo, selamat malam. Malam Dekat Ibu. dengan Romo Yandri ya Romo ya. Sekarang Romo Yandri sudah pindah masuk ke pedalaman. Dulu dia di Grogot, tetangga saya. Oh. Iritan baru. Ini mungkin Romo Perso ya. Paroki Apokayan. Apokayan itu Keuskupan Tanjung Selor. Betul. Ini sedang ludes terbakar. Pastorannya betul. Betul. Iya. Ini Romo mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa ikut serta untuk menjadi bisa mengembangkan paroki Apokayan lagi, karena paroki ini besar sekali sumbangsihnya dalam musik liturgi di Kalimantan Timur. Kalau ada lagu-lagu Dayak itu banyak yang dari Apokayan. Begitu ya Roma ya? Ya, katanya. Iya. Gaya Apokayan itu. Iya. Kalau dipuji. Ya. Sekarang saudara-saudari kita pastoran habis terbakar. Nah, Romo, pertanyaan saya tentang Trinitas, Romo. Nah, Allah Bapa, Allah Putra, yang ya sedikit saja Romo. Saya juga ingin pencerahan tentang Allah Roh Kudus. Itu bagaimana Romo? Berbedanya dengan malaikat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan gambarannya Romo. Dari katanya sudah berbeda Allah dengan malaikat. Betul. Ya. Termasuk ini untuk Allah Roh Kudus ini bagaimana yang mungkin penjelasannya Romo bagaimana? Saya awali dengan ilustrasi ya, Bu Rini ya. Di Apokayan nggak Ibu? Saya di Samarinda. Belakangnya Pak Rin. Ini Utara, istrinya Pak Rin yang nyanyi. Malah di itu sana disuruh tanya. Nah, itu. Iya, di sana ada ahlinya Pastor Moses, itu kan ahli roh. Wah. Iya. Ada Bapak Uskup juga. Ya. Santo Agustinus, pelindung saya. Baptis saya Agustinus ya. Kalau tadi Bapak Ibu dengar nama baptis saya Agustinus Adeodatus gitu ya. Nah, itu sungguh saya nggak tahu awalnya. Karena saya dari keluarga Muslim Bapak Ibu, saya dibaptis umur 10 tahun. Lalu ada seorang mantan frater yang memberi nama baptis itu kepada saya, Agustinus Adeodatus. Bagus amat, ya sudah oke. Ternyata itu bapak dan anak ya. Agustinus Adeodatus itu anaknya ya. Nah, mengatakan demikian. Dia waktu itu sedang berpikir tentang Allah Trinitas ini. Apa yang bisa dia katakan untuk menjelaskan sehingga orang bisa memahami dengan sepenuhnya. Lalu
dia jalan-jalan di pantai ceritanya. Lalu dia lihat ada seorang anak kecil itu lagi gali lubang gitu, di tepi pantai, lalu bolak-balik dari laut ke lubang itu, ngisi air lautnya. Terus Agustinus bilang, ngapain kamu? Saya mau mindahkan laut ke dalam lubang ini. Ya mana bisa? Laut seluas itu masuk ke dalam lubang kecilmu. Lalu ternyata dialah seorang malaikat. Dia mengatakan, ya demikian juga kamu. Bagaimana kamu mau masukkan Allah yang begitu besar ke dalam otakmu yang kecil? Ya, Bapak Ibu, kisah itu mau mengatakan bahwa Agustinus pun merasa bahwa tidak ada penjelasan yang persis sebagaimana yang dipikirkan orang tentang Allah Tritunggal. Ada yang dulu mengatakan, oh itu kayak kita bikin kopi, ada air, ada gula, Bapa, Putra, dan Roh Kudus campur jadi satu, tapi isinya ya ada kopi, ada air, ada gula. Itu pun nggak persis sama. Ya. Tapi yang jelas kitab suci mengatakan Roh Allah itu melayang-layang pada awal penciptaan dunia. Ya. Bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Sehingga diyakini dan diajarkan oleh gereja bahwa Roh itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak awal mula. Ya. Dan Putra yang disebut sebagai firman yang hidup. Ya. Allah Bapa berfirman. Ya. Tidak ada keterpisahan antara Allah dengan firman-Nya. Satu. Ya. Dan Roh itu bukan terpisah dari Allah, tapi dialah Allah yang mewujud di dalam Roh itu. Maka dikatakan satu kesatuan tiga hakikat. Ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, dan di dalam akhir saat Yesus mau meninggalkan para murid untuk kembali ke surga, sangat jelas di sana dikatakan bahwa aku akan mengutus bagimu seorang penolong, seorang penghibur. Ialah Roh Kudus. Dialah yang akan mengingatkan kamu atas segala apa yang telah kukatakan dan kuajarkan. Itu luar biasanya. Ya. Sehingga kalau saya bisa mengatakan demikian, saya harus dengan rendah hati mengakui bahwa ini karya Roh. Dia yang mengingatkan saya atas segala apapun yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus. Ya. Sehingga tidak perlu ada suatu keraguan apapun tentang hal itu. Ya. Dan Roh itu, sebagaimana awal dunia dia melayang-layang di atas air, sampai hari ini Roh itu selalu bekerja di depan kita. Ya. Oleh karena itu setiap kali kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh untuk membuka jalan buat kita. Itu satu doa yang terbaik menurut saya. Ya. Mengajak kita untuk menarik diri menjadi pribadi yang rendah hati. Bahwa apa yang ada di depanku itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Ya. Sehingga ketika aku menjalaninya, saat aku mengalami keberhasilan, tidak ada satu hal yang membuat kita perlu untuk menjadi tinggi hati atau sombong. Kecuali bahwa kita mengucap syukur terima kasih Tuhan. Ya, nah kadang-kadang yang menjadi godaan adalah apa yang ada di kanan dan kiri kita. Ketika saya kira Ibu Maria waktu menghubungi saya pertama, saya tidak pernah menginginkan menjadi pastor yang dikenal terus terang. Karena itulah saya ketika diutus provinsial ke Penajam, saya senang sekali. Ini daerah terpencil, enggak ada yang menonjol dan sebagainya. Ya. Sampai akhirnya kemudian foto saya muncul di Facebook bersama dengan Jokowi gitu aja kan.
Itu kan awalnya aja. Lalu mulai sana sini telepon sana sini, waduh saya bingung terus terang. Ya, bagi saya biasa saja, tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Tapi orang lain mengatakan terima kasih Romo istimewa. Apanya yang istimewa? Tidak ada yang istimewa. Ya, kemudian bertemu lalu Pak Jokowi mengatakan saking Jawi nggih Mas nggih Romo Pak Presiden. Ayo foto bersama, ayo. Ya sudah gitu aja. Tidak ada hal yang istimewa. Nah, itulah hal-hal samping kanan kiri kita yang kadang-kadang membuat kita merasa sesuatu yang pribadi yang lebih dan istimewa. Padahal aslinya roh lah itu yang membuat kita ya, menjadi istimewa dalam tanda petik di jalan Allah. Dan karena semuanya itu adalah karya roh, maka selayaknya kita hanya mengucap syukur, berterima kasih. Ya, dan kelompok kerahiman ilahi, menurut saya, ya, bagaimana bisa terbentuk? Cari sana, cari sini. Pada akhirnya kita akan mengambil sebuah keputusan roh yang memulai semuanya ini. Mengumpulkan Bapak Ibu dalam kesetiaan, mengadakan Zoom begini. Kelompok yang lain sudah mulai turun semuanya. Tidak ada yang mau Zoom-Zooman lagi sekarang. Ya. Bapak Ibu masih setia, luar biasa. Mengambil waktu yang mestinya sekarang istirahat. Ya. Maka yakinlah, ini karya roh. Gitu ya, Bu Rini? Nggih, Romo. Sama seperti kita melihat 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Berbeda semua. Gusti menika ngaten. Tritunggal itu baru sadar apa? Roh Kudus itu roh Tuhan itu sendiri. Nggih, matur nuwun Romo. Nggih. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Peserta paling jauh dari mana? Dari Jakarta. Romo, ini Ya. juga karya Roh Kudus juga nih Romo. Ya Ibu. Pak Gunawan itu benar-benar kita juga bangga. Karena Pak Gunawan yang mengumpulkan kita-kita Romo. Gitu. Ini dari Kalimantan, nanti ada yang dari Surabaya, dari Jakarta, kita macam-macam dari berbagai daerah. Tapi saya percaya ini juga karena karya Roh Kudus yang melalui Pak Gunawan gitu. Ya, Kita bisa saling kenal meskipun secara Zoom online, Romo. ya, Terima banyak kasih jalan. kepada Pak Gunawan. Ya. Tuh, ada dari Siantar, Romo. Luar biasa. Horas. Kalau tidak ada Zoom online, kita nggak saling kenal ya, Bu ya. Iya, ya, benar. ya. Karena ada Zoom ini jadi bisa undang Romo pun di Penajam bisa. Kalau semuanya offline kan di Jakarta ya Romo yang di Jakarta. Iya, terbatas. Tapi kalau lewat online itu yang dari Filipina, dari Penajam, dari mana-mana, kita bisa banyak belajar gitu. Ya, betul. Jadi ya kalau saya di Surabaya, kalau saya ini kan ketemunya ya Romo yang di Surabaya. Tapi kalau gini kan saya belajar banyak dari Romo-Romo di mana-mana. Salah satunya malam ini sama Romo Yoyon gitulah yang ini kita senangnya di Zoom begitu, kita makin kaya ya dari pengalaman-pengalaman para Romo gitu. Seperti yang Romo sampaikan, kitab suci ayatnya ya itu aja, tetapi ketika orang membaca bisa beda-beda gitu. Iya. Bisa hikmat yang bekerja itu tidak sama gitu. Mengartikannya gitu. Oh ya, kesempatan ini saya ada 3 buku yang tadi saya tidak sempat tadi tayangkan untuk 3 penanya. Ini ya. Tadi bukunya itu yang satu Maria Bunda Segala Suku, Maria Bunda Kerahiman dan Kerahiman Allah ada di mana-mana. Jadi tadi sudah ada 2 penanya, Ibu Sri dan Pak Thomas. Mas, ya. Ya, jadi tinggal 1 buku. Yang 1 buku lagi mau bertanya sama Romo, saya akan bagikan yang buku yang
terakhir. Ya, silakan tuh Ibu Bapak. Masih ada satu Sumbangan buku dari Marian Bu Center Maria. ya, Marian Center yang kasih bukunya. Dari MCI. Iya, MCI. Satu lagi Ibu Bapak masih ada satu buku lagi tuh dari Ibu Jo Maria yang mau bertanya. Tadi yang bertanya itu Ibu Rini. Oh, Ibu Rini ya? Ya, ya. Oh, sorry. Ibu Rini ya? Ini dari Ya. sama Ini saya minta tolong alamatnya di chat di kolom chat ya, Bu ya, alamat dan nomor telepon atau bisa japri saya kasih nomor telepon saya, Bu. Ya, Oh, silakan. bisa bareng sama Pak Thomas. Utara. Oh, oke, saya jadikan Utara. satu sama Pak Thomas ya. Ya, Ya. bisa. Ya. Makasih, Bu. Utara itu ini Oke. istrinya Pak Rin yang tugas itu penyanyi. Ya. Saya tadi bisa pas ya, petugasnya dari Kalimantan juga, Romo Yoyon juga ada di Penajam, bisa pas. Saya nggak sadar gitu. Saya baru ketika sudah tugas, loh, kok ini Kalimantan grup ya? Saya jadi baru ngeh gitu. Ketika saya hubungin Pak Thomas, loh, kok ini jadi Kalimantan semua ya gitu. Ibu kota. Jadi malam ini grup IKN. grup IKN. Saya juga mau berbagi buku. Nah, itu Romo ada lagi buku. Romo ada Ini lagi. bukan buku saya. Ini buku tulisan dari Romo Rajabana OMI. Oh, Romo Rajabana ya. Ya, ring buat renungan harian. Oke. Renungan hariannya buatkan sebuah buku. Ada 2. Nah, Judulnya Miracle Mindset. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya. Ayo, dapat buku ini. Nah, sudah berarti ada 2 buku nih, dari Romo 1, dari saya masih ada 1. Ya, dia meminta saya untuk menyebarkan buku ini. Tidak dengan membayar, siapapun boleh. Oke. Oh, gratis ya Romo. Dua Soal persepsi ya. Kadang-kadang hidup kita itu dikendalikan oleh persepsi kita. ya. Betul. Mengaruhi kebahagiaan kita. Iya. Seorang tetangga bisa marah-marah karena sapinya tetangga berkeliaran lalu buang kotoran di halamannya. Tetapi tetangga yang satu malah bersyukur karena dapat pupuk. Ya. Itu mindset ya, soal persepsi. Sudut pandang. Ya, ini buku bagus sekali. Ini membantu saya untuk Romo. bisa melihat banyak hal. Boleh tanya Romo? Silakan. Ini tuh dapat nih. Bu Nunuk silakan. Selamat Romo. Mungkin saya bertanya lepas dari jalur, boleh Romo? Monggo. Saya boleh Romo. Waktu Romo viral itu pemberkatan tanah yang untuk IKN itu bagaimana ya Romo sama dengan Pak Jokowi itu Romo? Ceritanya. Menurut itu kan secara Katolik gitu loh Romo. Terima kasih Romo. Sembah nuwun. Ya untuk meluruskan saja. Ya, saya kira prosesnya sendiri saya nggak menduga. Ya, 2 minggu sebelumnya saya dihubungi oleh orang meminta nomor HP. Lalu saya tanya untuk apa? Persiapan kunjungan Bapak Presiden katanya. Oke, ternyata begitu hari Minggu, 2 minggu kemudian saya selesai misa itu saya udah di depan pastoran itu udah ada 2 orang rupanya itu Pampres yang meminta saya untuk segera swab PCR. Untuk apa saya tanya gini? Untuk kunjungan Bapak Presiden Senin besok. Loh, dalam rangka apa? Penyatuan tanah dan air untuk IKN. Waduh, apa itu? Doa bersama katanya. Loh, kalau itu lebih baik pimpinan saya, Bapak Uskup, saya bilang gitu kan. Oh enggak Pak, Bapak yang sudah dipilih katanya. Ya sudah, saya pergi ke rumah sakit PCR dengan beberapa tokoh yang lain. Dari kami ber-11 itu yang lolos PCR itu hanya 7 orang. Yang 4 positif katanya. Lalu sudah saya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi ke tempat lain, hanya boleh di rumah.
Sampai ada pemberitahuan jam 11 malam itu dikatakan jam 6 pagi saya harus sudah di lokasi. Sudah di lokasi, di situ, lalu tiba-tiba saya pikir akan ada banyak orang, ternyata hanya kami bertujuh, ya, dengan para menteri dan gubernur. Nah, lalu disitulah ada doa bersama. Ya, doanya yang mimpin ya tentu saja dari kalangan orang Muslim. Ya, tapi memang saya katakan, ya karena ini doa untuk pemberkatan dan saya seorang OMI, gitu. Saya masuk itu tetap pakai jubah dengan membawa salib OMI saya. Ya. Hampir nggak boleh, karena ini dianggap senjata, bisa mencelakai presiden katanya. Saya katakan, betul ini senjata. Tetapi di tangan seorang imam, ini adalah senjata yang menyelamatkan. Sehingga saya diperbolehkan masuk dengan memakai jubah OMI dengan salib saya ini. Nah, saat doa bersama itulah, ya saya acungkan salib saya, sudah. Saya doa secara Katolik. Ya, dan itu selesai. Lalu kemudian kami mau pulang ditahan, dan rupanya Pak Jokowi meminta kami bertujuh untuk bertemu dia secara khusus. Nah, disitulah kami bertemu, bincang-bincang, itu. Lalu pada saat itulah beliau meminta foto bersama itu, ya, dan beberapa hal lah yang titik-titik khusus untuk Istana Negara dan sebagainya ada di sekitar situ. Ya, dan saya mengambil inisiatif saja. Saya berkati titik-titik itu. Ya, bukan karena disuruh presiden, tidak. Tapi niatan saya, ya, wah, mumpung saya ada di situ. Untuk katedral ada, Romo? Belum ada, Ibu, saat itu. Ya, belum ada, baru Istana Negara. Ya, dan kemungkinan nanti katanya bukan katedral yang ada di sana. Ya, merupakan sebuah basilika. Sudah ada namanya. Ya. Basilika Santo Franciscus Xaverius Nusantara. Basilika Nusantara Santo Franciscus Xaverius. Ya. Nah, itu sehingga sebenarnya tidak ada yang istimewa ketika kehadiran saya di sana. Ya, kenapa saya dipilih? Ya itu saya nggak tahu. Ya, mungkin karena saya satu-satunya pastor di Penajam, bisa jadi. Kan mungkin presiden tanya, yang dari Katolik siapa? Oh, ada pastornya namanya Wiono. Ya sudah, saya yang diundang gitu aja. Ya, walaupun saya sudah mengusulkan Bapak Uskup karena saya tahu diri ini acara nasional, ini harusnya Uskup yang hadir bukan saya. Gitu. Tapi ya ternyata ketika mereka datang itu bukan untuk mengusulkan, sudah dipilih. Sehingga habis misa saya langsung dibawa ke rumah sakit PCR dan nggak boleh ketemu orang lain lagi. Sampai dipanggil ke dalam. Ya. Ketika mau bertemu presiden, saya coba telepon Bapak Uskup karena saya khawatir presiden mau tanya apa ini. Saya harus ngomong apa. Gitu kan. Bapak Uskup waktu itu tidak bisa saya hubungi. Lalu saya telepon Vikep Promotoro. Kang, piye iki? Aku harus ngomong apa? Promotoro bilang, udah yang umum saja, mengucapkan terima kasih ya atas semuanya untuk gereja. Nggak usah yang macam-macam. Ya, saya ngomong, ya sudah, kalau saya nggak ditanya, saya nggak akan ngomong. Saya bilang gitu. Daripada keliru, ya, saya diem saja. Tapi rupanya begitu lihat saya, dia masih ingat. Ya, dengan bahasa yang sangat halus, bahasa Jawa, Solo. Betul. Pinanggih malih nggih Romo, katanya. Ya, Bapak Ibu, saya memang pernah bertemu beliau di Bogor. Saat saya mewakili Penajam dengan membawa 2 anak kami yang juara Pesparani. Ya, champion Pesparani pertama di Ambon untuk cerdas cermat remaja itu dari Penajam. Sehingga diundang ke Istana Bogor. Di sana saya bertemu beliau. Dan saya tidak mengira bahwa beliau masih ingat saya. Luar biasa presiden kita.
Sehingga saya merasa sungguh dibombong gitu ya. Apalah saya, rakyat Indonesia berapa ratus juta ketemu pinanggih malih nggih Romo. Waduh, masih ingat Bapak. Ya, lalu kami foto berdua, begitu saja. Tidak dapat sepeda, Romo. Iya, saya dapat, Bu. Sepedanya masih dibungkus. Sampai hari ini belum saya pakai. Masih dibungkus rapi. Ya, dapat sepeda, ya, dapat berkah dari beliau. Banyak, kurang lebih 10 menit beliau mengajak saya pribadi berbicara. Tapi saya nggak bisa menyampaikan di sini. Tapi sudah saya sampaikan ke Bapak Uskup. Ya, istimewa. Sembah nuwun Romo. Jadi saya kirim kemana, Bu? Samarinda. Oh, Samarinda. Wah, oke. Pak Thomas lagi, Romo. Lewat Pak Thomas ya sudah. Bisa kirim ke Pak Thomas. Ya, mau ditunggu. Kita bagikan untuk seluruh anggota kerahiman Samarinda. Ye, monggo. Kalau ada yang mau lagi, saya masih punya berapa banyak. Ya, saya bagikan. Karena ini memang buku yang membantu. Ya. Nanti orang kerahiman mau ke Penajam mau. Kapan? Ya, nanti kita kumpulkan nanti supaya Romo antar ke proyeknya IKN ya. Supaya boleh masuk. Ya. Kalau pakai Romo nggak bisa masuk masalahnya mau kita. Nanti sampai ke Istana Negara saya temani. Oh, ke Basilika saja, Romo. Belum Basilika ada. Santo Fransiskus. Belum ada. Harus bersabar. Ya, mungkin 3-4 tahun yang akan datang. Iya. Itu proyek untuk 10 tahun aja belum tentu. Lama. Iya. Ya, kita sudah awal di situ, foto-foto. Yang penting memulai. Foto-foto masuk Facebook, nanti setiap tahun muncul kenangan harus memulai. Ya. Jadi 100 tahun lagi kalau ada pameran foto IKN 100 tahun lalu dari Facebook, nanti wajah Ibu muncul. Itu luar biasanya Facebook. Ngedeni tikus. Nah, kalau gitu bukunya saya simpan. Nanti kalau kunjungan ke Penajam, silakan. Saya siapkan mungkin ada 10 buku. Silakan Ibu Bapak. Ya. Luangkan waktunya untuk menemui Romo Yoyon di Penajam, sudah disiapin bukunya. Ya, silakan. Terima kasih Romo. Ya. Baik Romo, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, karena waktunya juga sudah semakin larut malam ya. Kita akhiri untuk question answer kita ya Romo. Ya Bu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kembali kita hening untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau senantiasa memberi kami kesempatan untuk berbincang dengan-Mu dalam kesatuan bersama dengan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Kami mensyukuri atas apa yang kami alami terlebih malam hari ini. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan-Mu. Buatlah hati kami senantiasa merenung atas sabda-Mu. Buatlah hati kami selalu tergerak untuk memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu terhadap orang-orang yang kami temui. Ini kami akan mengakhiri doa kami malam hari ini. Semoga berkat-Mu melimpah atas kami serta keluarga dalam istirahat kami dan juga di dalam aktivitas kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan bersamamu. Bersama Romo. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga, orang-orang yang kita doakan, serta harapan-harapan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.